Aku berdiri membeku di balik pintu kamar saat mendengar suara ibu yang tegas dan dingin. Sari, lebih baik kamu menikah dengan Ari saja. Dia lebih mapan dan normal dibanding Rama yang seperti ini. Percayalah, ibu tahu apa yang terbaik untuk keluarga kita. Kata-kata itu seperti petir di siang bolong, membuat dunia di sekitarku runtuh seketika. Aku, Rama, pria berusia 28 tahun yang tinggal di rumah keluarga besar di kawasan Menteng, Jakarta, tidak pernah menyangka bahwa rahasiaku yang paling dalam akan membuat ibuku bertindak sejauh ini. Malam itu, angin sejuk dari taman belakang rumah tak mampu mendinginkan hati yang mendidih. Aku mundur pelan, tanganku gemetar memegang gagang pintu, dan berlari ke kamar tanpa suara. Di dalam kamar, aku duduk di tepi ranjang, napas tersengal. Bagaimana ibu bisa tahu? Apakah dia melihat aku dan Dika minggu lalu di balkon belakang? Atau mungkin rumor dari kantor sudah sampai ke telinganya? Keluarga kami adalah keluarga tradisional Jawa yang taat. Ayah seorang pengusaha sukses di bidang properti, ibu seorang ibu rumah tangga yang aktif di pengajian. Mereka selalu mengharapkan aku menikah dengan Sari, gadis pilihan mereka yang cantik, berpendidikan, dan berasal dari keluarga baik-baik di Jakarta Selatan. Pertunangan itu diumumkan 6 bulan lalu, sebagai cara untuk menutup mulut tetangga yang mulai bertanya-tanya kenapa aku belum juga punya pacar serius. Tapi sekarang, semuanya berubah. Ibu memilih kakakku Ari yang 30 tahun, pengusaha sukses dengan perusahaan ekspor-impor, untuk menggantikanku. Pagi harinya aku berusaha bersikap biasa di meja makan. Ayah membaca koran, ibu menyajikan nasi goreng spesial, Ari tersenyum lebar sambil bercerita tentang proyek barunya. Sari datang untuk sarapan bersama seperti biasa, wajahnya cerah tapi ada keraguan di matanya. Rama, malam ini kita ke Kaya, ada yang mau aku bicarakan, katanya pelan saat kami berdua di dapur. Aku mengangguk saja, tapi hatiku sudah tahu apa yang akan dibicarakan. Sepanjang hari di kantor marketing di Sudirman, aku tak bisa konsentrasi. Rekan-rekan kerja mengobrol tentang rencana pernikahan mereka, tapi aku hanya bisa memikirkan Dika, pria yang selama 2 tahun ini menjadi segalanya bagiku. Kami bertemu di proyek yang sama, dia desainer grafis yang tenang dan penuh pengertian. Cinta kami tumbuh pelan dari obrolan malam hingga pelukan rahasia di mobil. Di Indonesia, di mana orang masih memandang kami sebagai penyimpangan, kami harus selalu hati-hati. Sore itu aku pulang lebih awal. Di rumah, ibu sedang berbicara panjang lebar dengan Sari di ruang tamu. Aku mengintip dari koridor, mendengar ibu berkata, Ari sudah siap membangun keluarga, dia bisa memberi kamu kehidupan yang layak. Rama. Dia masih perlu waktu untuk matang. Sari diam saja, tangannya memilin ujung kerudungnya. Aku merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Malamnya, di balkon, aku menelepon Dika. Dika, ibu tahu. Dia membujuk Sari untuk menikah dengan Ari. Suara Dika di ujung sana tenang tapi khawatir. Kita harus bicara besok, Rama. Jangan lakukan apa-apa dulu. Tapi bagaimana aku bisa diam? Tekanan di dada semakin berat, seolah seluruh Jakarta dengan lalu lintas macetnya ikut menindihku. Aku ingat masa kecil, saat ibu selalu bilang pria sejati harus seperti ayahmu, kuat dan bertanggung jawab. Sekarang aku merasa gagal total. Hari berikutnya, pertemuan dengan Sari di Kaya dekat Monas berlangsung tegang. Dia duduk di depanku, kopi latenya belum disentuh. Ibu bilang kamu punya masalah pribadi, Rama. Apa itu benar? Aku ingin dengar dari mulutmu sendiri. Aku menelan ludah,
tanganku dingin. Belum siap mengatakan semuanya, aku hanya menggeleng. Ini rumit, Sari. Tapi aku tidak mau kamu terluka. Dia tersenyum sedih, tapi matanya penuh pertanyaan. Pulang ke rumah, Ari menyambutku dengan pelukan ramah. Bro, kalau ada apa-apa, bilang aja ya. Kita keluarga. Kata-kata itu membuatku semakin bersalah. Malam itu aku menangis sendirian di kamar, memikirkan bagaimana satu rahasia bisa menghancurkan begitu banyak orang. Jakarta malam ini terasa lebih sepi dari biasanya, lampu-lampu gedung tinggi seolah menertawakan kelemahanku. Pagi berikutnya, aku memutuskan untuk bertemu Dika di sebuah kai kecil di kawasan Kemang yang jarang dikunjungi kenalan kami. Udara pagi Jakarta masih sejuk, tapi hatiku panas seperti aspal jalan yang baru dijemur matahari. Dika sudah duduk di sudut, rambutnya agak acak-acakan karena buru-buru dari apartemen kecilnya di Tebet. Rama, ceritakan semuanya, katanya sambil memegang tanganku di bawah meja, gerakan kecil yang selalu membuatku tenang. Aku menceritakan semuanya, dari kata-kata ibu hingga tapan Sari yang penuh keraguan. Dika mendengarkan tanpa menyela, matanya yang coklat hangat penuh pengertian. Kami sudah 2 tahun bersama, tapi baru kali ini rasanya seperti ujian terberat. Aku ingat bagaimana kami jatuh cinta. 2 tahun lalu, di proyek kampanye iklan untuk brand lokal, Dika yang tenang itu selalu membantuku saat deadline mendekat. Malam-malam kami lembur di kantor, obrolan dari pekerjaan berubah jadi cerita pribadi. Dia bercerita tentang keluarganya di Surabaya yang juga konserati, bagaimana dia harus menyembunyikan siapa dirinya sejak SMA. Aku merasa tidak sendiri untuk pertama kalinya. Cinta kami tumbuh pelan, dari pelukan pertama di mobil saat hujan deras di jalan tol hingga janji setia di bawah pohon beringin tua di taman kota. Tapi di Indonesia, cinta seperti kami selalu diiringi ketakutan. Kami tidak pernah berani berpegangan tangan di depan umum, selalu memilih tempat sepi, selalu waspada terhadap tatapan orang. Apa yang harus kita lakukan sekarang, tanyaku pada Dika. Dia menghela napas panjang. Kita bisa kabur, Rama. Pindah ke Bali atau bahkan luar negeri. Tapi itu berarti meninggalkan keluarga. Kata-kata itu menyentuh titik lemahku. Aku mencintai keluargaku meski mereka tidak mengerti. Ibu yang selalu memasak makanan favoritku, ayah yang bangga saat aku lulus kuliah dengan nilai bagus. Ari, kakak yang selalu melindungiku sejak kecil. Bagaimana aku bisa menyakiti mereka? Tapi di sisi lain, menyembunyikan diri semakin membuatku sesak. Di kantor sore itu, rekan kerja bernama Budi, sahabatku sejak kuliah, mengajak makan siang. Lo kenapa akhir-akhir ini aneh, Ram? Sari bilang lo agak dingin. Aku tersenyum paksa. Cuma capek aja, Bud. Tapi Budi bukan orang bodoh. Dia sudah curiga sejak lama, tapi aku selalu mengelak. Malam harinya, di rumah, ibu memanggilku ke ruang keluarga. Sari duduk di sebelahnya, wajahnya pucat. Rama, ibu sudah bicara dengan Sari. Dia setuju untuk mempertimbangkan Ari. Ini demi masa depanmu juga. Aku ingin berteriak, tapi hanya bisa diam. Sari menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aku sayang kamu, Rama. Tapi kalau kamu tidak bahagia, aku tidak mau memaksa. Kata-kata itu seperti pisau. Aku berlari ke kamar, menelepon Dika lagi. Aku tidak tahan lagi, Dika. Besok kita ketemu di apartemenmu. Di apartemen kecil Dika, kami duduk berdua di sofa usang, cahaya lampu neon dari jalan masuk lewat jendela. Dika memelukku erat.
Kamu tidak sendiri, Rama. Kita hadapi bersama. Pelukan itu hangat, penuh pengertian, tapi juga penuh ketakutan akan apa yang akan datang. Keesokan harinya, di kantor, Budi menarikku ke ruang rapat kosong. Ram, gue lihat lo sama Dika kemarin di parkiran. Lo. Gaya. Pertanyaan itu seperti bom. Aku membeku, tidak tahu harus jawab apa. Budi menggeleng kepala. Gue sahabat lo, tapi ini. Gue butuh waktu. Dia pergi meninggalkan aku sendirian dengan perasaan dikhianati. Pulang ke rumah, Ari sedang membantu ibu di dapur. Bro, Sari bilang dia mau coba dekat dengan aku. Lo oke kan? Tanyanya polos. Aku mengangguk, tapi hatiku hancur. Malam itu, aku menatap langit Jakarta dari balkon, bintang-bintang samar di balik polusi. Identitasku yang selama ini kusembunyikan mulai retak. Apakah aku harus terus berpura-pura, atau akhirnya jujur dan menghadapi badai? Sekitar 1020 kata. Ile tilu. Konflik semakin membesar saat akhir pekan tiba. Keluarga kami mengadakan makan malam besar di rumah, mengundang kerabat dekat dari Bogor. Meja panjang penuh dengan rendang, sate, dan sambal kesukaan ayah. Sari duduk di sebelah Ari, mereka mengobrol akrab tentang rencana bisnis. Aku duduk di ujung meja, merasa seperti tamu tak diundang. Ibu sesekali melirikku dengan tatapan penuh arti. Rama, kamu harus lebih aktif cari pasangan yang cocok, katanya di depan semua orang. Kata-kata itu menusuk, tapi aku hanya tersenyum kaku. Dika menelepon sore harinya, suaranya lelah setelah lembur. Aku khawatir sama kamu, Rama. Jangan paksa diri. Senin pagi di kantor, Budi menghindariku. Dulu kami selalu minum kopi bareng, sekarang dia bahkan tidak menjawab sapaan. Rasa pengkhianatan itu menyakitkan, karena Budi tahu betul perjuanganku sejak kuliah di UI. Dika mencoba menghiburku saat makan siang di warung Padang dekat kantor. Biarin aja, Rama. Yang penting kita kuat. Tapi di dalam hatiku badai semakin besar. Aku mulai mempertanyakan segalanya, apakah cinta kami layak diperjuangkan jika harus kehilangan keluarga dan teman. Malam itu aku pergi ke masjid dekat rumah, mencari ketenangan. Doa yang biasa kulakukan terasa hampa. Di Indonesia yang mayoritas Muslim, orang seperti aku sering merasa tersisih, meski Tuhan pasti mengerti. Keesokan harinya, Sari datang ke kantorku tanpa pemberitahuan. Dia menunggu di lobi, wajahnya tegang. Rama, kita bicara empat mata. Kami berjalan ke taman kecil di belakang gedung. Ibu bilang kamu punya rahasia besar. Aku ingin tahu yang sebenarnya. Apakah kamu mencintai orang lain? Aku hampir mengaku, tapi kata-kata tertahan di tenggorokan. Sari, ini bukan tentang kamu. Aku yang bermasalah. Dia menangis pelan. Kalau begitu, mungkin memang lebih baik aku dengan Ari. Dia baik, stabil. Kata-kata itu seperti tamparan. Aku pulang dengan hati hancur, dan malam itu Dika datang diam-diam ke rumah lewat pintu belakang. Kami duduk di kamar, tangannya memegang tanganku erat. Kamu harus jujur pada diri sendiri dulu, Rama. Tapi ujian belum berakhir. Ari mulai mendekati Sari lebih serius, mengajaknya jalan ke Ancol akhir pekan. Foto mereka di media sosial membuat hatiku perih. Ibu meneleponku ke kamarnya sore harinya. Rama, ibu lakukan ini karena sayang kamu. Kamu tahu kan di masyarakat kita hal seperti ini tidak diterima.
Aku terkejut, ibu tahu lebih banyak daripada yang kukira. Ibu melihatku dengan Dika, tanyaku pelan. Ibu mengangguk sedih. Ibu tidak mau kamu menderita sendirian. Percakapan itu membuka luka lama, tentang bagaimana sejak remaja aku merasa berbeda, tentang tekanan untuk normal. Di luar, hujan deras mengguyur Jakarta, seolah langit ikut menangis bersamaku. Persahabatan dengan Budi retak, hubungan dengan Sari pudar, dan cinta dengan Dika semakin diuji. Aku merasa seperti sedang berjalan di tepi jurang. Puncak segalanya terjadi pada malam ulang tahun ayah. Rumah penuh tamu, musik gamelan mengalun pelan, aroma makanan lezat memenuhi udara. Ari dan Sari berdiri bersama di depan kue tart, tangan mereka hampir bersentuhan. Aku berdiri di pojok, Dika diam-diam datang sebagai teman kantor. Kami bertukar pandang sekilas, tapi itu cukup untuk membuat ibu curiga. Saat pesta ramai, ibu menarikku ke dapur. Rama, jangan buat malu keluarga malam ini. Tapi saat itu Budi muncul tiba-tiba, mabuk sedikit setelah minum bir di teras. Rama, lo sama Dika itu apa sih? Gue lihat lo berdua di parkiran lagi. Suaranya keras, tamu-tamu mulai menoleh. Waktu seolah berhenti. Sari menatapku dengan mata lebar, Ari membeku, ayah meletakkan gelasnya pelan. Ibu pucat pasi. Aku tidak bisa lagi bohong. Ya, aku gay. Aku mencintai Dika. Kata-kata itu keluar begitu saja, seperti banjir yang sudah lama tertahan. Sari membeku di tempat, tangannya menutup mulut, matanya penuh kejutan dan sakit. Rama. Selama ini suaranya bergetar. Dika berdiri di sampingku, memegang bahuku untuk memberi kekuatan. Ari menggelengkan kepala. Bro, kenapa tidak bilang dari dulu? Ruangan menjadi hening, hanya suara hujan di luar yang terdengar. Ibu menangis pelan. Ibu sudah bilang jangan sampai ini terjadi. Malam itu berubah menjadi mimpi buruk. Tamu-tamu pulang lebih awal, bisik-bisik mengisi udara. Sari pergi tanpa kata, Ari mengantarnya. Aku duduk di tangga depan rumah, Dika di sampingku. Kamu berani sekali, Rama. Aku bangga. Tapi keberanian itu datang dengan harga mahal. Pagi harinya, ayah memanggilku ke ruang kerjanya. Kamu tetap anakku, tapi masyarakat tidak akan mengerti. Ibu diam saja sepanjang hari, matanya bengkak. Budi mengirim pesan tapi hubungan kami sudah retak. Di kantor, gosip menyebar cepat, beberapa rekan menjauh. Tapi Dika selalu ada, membawa makanan siang, mendengarkan curhatanku sampai larut. Sari akhirnya datang 2 hari kemudian, wajahnya masih pucat. Aku tidak marah, Rama. Aku hanya terkejut. Ibu membujukku karena dia tahu. Tapi aku ingin kamu bahagia. Kami berpelukan sebagai teman, bukan lagi tunangan. Ari mendekatiku sore harinya. Bro, gue dukung lo. Tapi hati-hati ya, Jakarta ini keras. Kata-kata itu memberi sedikit harapan di tengah kekacauan. Malam itu, aku dan Dika berjalan di pinggir sungai Ciliwung yang tenang, tangan kami bersentuhan pelan. Kita mulai lagi dari sini, kataku. Tapi rahasia yang terungkap ini seperti gelombang tsunami, meninggalkan puing-puing di mana-mana. Konsekuensi datang bertubi-tubi seperti hujan deras di musim penghujan Jakarta. Keluarga besar kami di Surabaya menelepon satu persatu, bertanya dengan nada kecewa. Bagaimana bisa Rama seperti itu, kata bibi dari telepon. Ibu menghabiskan hari-harinya di kamar, menolak bicara denganku.
Ayah tetap pergi ke kantor, tapi tatapannya berbeda, lebih jauh. Ari mencoba jadi penengah, mengajak kami makan malam bertiga, tapi suasana tegang. Sari membatalkan semua rencana pernikahan secara resmi, dia pindah ke Bandung untuk pekerjaan baru, meninggalkan pesan singkat, "Aku butuh waktu, Rama." Ma. Di kantor, situasi semakin sulit. Atasan memanggilku untuk bicara pribadi, mengingatkan tentang citra perusahaan. Beberapa klien membatalkan kontrak setelah mendengar rumor. Budi akhirnya datang meminta maaf langsung. Gue salah, Ram. Gue takut aja lo berubah. Tapi lo tetap sahabat gue. Kami berpelukan tapi luka itu masih ada. Dika juga menghadapi hal serupa di keluarganya sendiri. Ibunya di Surabaya menangis di telepon. Kami tidak mendidik kamu begini. Tekanan masyarakat terasa nyata, dari tatapan tetangga hingga komentar di media sosial yang entah bagaimana bocor. Aku merasa seperti burung di sangkar yang pintunya terbuka tapi takut terbang. Malam-malam aku sering terjaga, memikirkan pilihan-pilihan yang sudah kuambil. Pengorbanan demi keluarga selama ini membuatku hampir kehilangan diri sendiri. Dika selalu datang membawa buku atau hanya duduk diam di balkon apartemennya. Kita bisa pindah ke tempat yang lebih terbuka, Rama. Tapi kalau kamu mau bertahan di sini, aku ikut. Pengertiannya membuatku menangis. Suatu hari ibu akhirnya bicara lagi. Ibu takut kamu menderita, nak. Di Indonesia ini orang seperti kamu harus kuat. Kami duduk berdua di teras, angin malam membawa aroma bunga Kamboja. Itu adalah awal rekonsiliasi pelan. Ari juga mulai terbuka, bercerita tentang teman gayanya di bisnis yang sukses meski sembunyi. Tapi krisis belum berakhir. Ada saat aku hampir menyerah, ingin kembali ke kehidupan lama yang pura-pura. Tapi Dika memegang tanganku erat. Kamu sudah berani keluar, jangan mundur. Persahabatan dengan Budi perlahan pulih, dia bahkan ikut makan malam bersama kami bertiga. Masyarakat di sekitar mulai berubah pelan, beberapa tetangga yang progresi mendukung diam-diam, tapi pengorbanan terbesar adalah melepaskan harapan ibu untuk cucu dari aku. Aku melihat ibu menangis sendirian di dapur, tapi dia mulai tersenyum lagi saat aku pulang kerja. Badai mulai reda, meninggalkan tanah yang subur untuk tumbuh. 6 bulan berlalu sejak malam pengungkapan itu. Jakarta tetap sibuk seperti biasa, tapi hidupku berubah total. Aku dan Dika memutuskan tinggal bersama di apartemen kecil di kawasan Kuningan dekat kantor. Pekerjaan kami tetap, meski dengan tantangan baru. Ibu mulai menerima, meski pelan-pelan. Dia bahkan mengundang Dika makan malam di rumah, meski ayah masih diam saja. Ari jadi kakak yang mendukung sepenuhnya, membantu kami dengan proyek bisnis bersama. Sari sudah bahagia dengan kehidupannya di Bandung, kami masih berteman baik ya Cat. Budi kembali jadi sahabat sejati, bahkan ikut kampanye kesadaran di komunitas kecil kami. Perjalanan ini mengajarkanku banyak hal. Konflik batin yang dulu menyiksa kini jadi kekuatan. Aku belajar bahwa identitas bukanlah dosa, melainkan bagian dari siapa aku. Di tengah masyarakat Indonesia yang masih banyak prasangka, kami memilih untuk hidup autentik, membantu yang lain lewat cerita kecil di media sosial anonim. Cinta kami dengan Dika semakin dalam, bukan lagi rahasia malu, tapi kekuatan. Kami berjalan bergandengan di taman kota pada malam minggu, tak lagi takut. Keluarga mulai belajar menerima, meski tidak sempurna. Pengorbanan yang kubuat, seperti melepaskan pertunangan dan menghadapi penolakan, membawa kedamaian yang tak ternilai.
Suatu sore di balkon apartemen, Dika memelukku dari belakang sambil menatap matahari terbenam di balik gedung-gedung tinggi. Kita sudah sampai sejauh ini, Rama. Aku tersenyum, merasa akhirnya bebas. Ibu menelepon, suaranya hangat lagi. Pulanglah besok, nak. Ibu masak kesukaanmu. Itu adalah langkah kecil menuju penerimaan. Perjalanan emosional ini, dari kegelapan rahasia hingga cahaya kejujuran, mengubahku menjadi pria yang lebih kuat, lebih manusiawi. Teman-teman baru dari komunitas datang berbagi cerita serupa, membuatku sadar bahwa kami tidak sendiri. Di akhir hari, saat duduk bersama Dika di Soa, aku sadar bahwa hidup bukan tentang menyembunyikan diri, melainkan tentang berani berdiri. Masyarakat mungkin lambat berubah, tapi kami adalah bagian dari perubahan itu. Keluarga, teman, dan cinta semuanya punya tempat, asal ada pengertian. Aku memandang Dika, hatiku penuh syukur. Perjalanan ini belum selesai, tapi kami siap menghadapi apapun bersama. Apakah kebahagiaan pribadi selalu harus dikorbankan demi harapan keluarga, atau kejujuran pada diri sendiri yang lebih penting? Benar atau salah?